Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wahab selaku dosen pengampu, yang saya cintai kawan-kawan kelas G khususnya. Baik, saya di sini memenuhi tugas untuk membuat video tentang strategi pembelajaran, di mana saya akan membawakan strategi pembelajaran reading alone, yaitu membaca nyaring. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu reading alone. Baik, pengertian reading alone ya. Membaca reading alone itu adalah bagaimana kita mencari pemahaman tentang sebuah pembelajaran dengan cara membaca, dan tepatnya membaca dengan nada nyaring. Kenapa dengan nada nyaring? Karena dengan begitu kita bisa lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh kita, baik yang disampaikan oleh orang lain. Kalau kita harus tahu tentang apa itu makna membaca. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis, apa yang saya sebutkan tadi. Jadi reading alone ini membaca nyaring. Jadi kita mencari informasi yang sudah ditulis dengan dibacakan langsung kepada orang dengan suara yang nyaring. Lalu apa fungsinya, kenapa harus nyaring? Agar orang yang mendengarkan atau audiens yang mendengarkan itu lebih memahami dan lebih cepat menangkap apa pengertian dan pemahaman yang kita jelaskan. Baik, selanjutnya bahkan di dalam Al-Quran sendiri membaca itu ada di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Saya bacakan surahnya, langsung saya praktekkan bagaimana strategi reading alone, yaitu membaca dengan nyaring dan tepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian, saya sudah mencontohkan dan mempraktekkan apa itu strategi reading alone. Tidak perlu dengan siswa ataupun murid, karena memang saya lagi kesulitan mencari siswa atau murid karena sekolah lagi libur, dan saya langsung mencontohkan dengan diri saya pribadi. Apa itu reading alone? Reading alone itu mencari pemahaman atas apa tulisan atau apa yang kita baca dengan membaca nyaring. Membaca nyaring, tegas dan lugas. Jadi saya tadi sudah mempraktikkan membaca ayat Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan teknik atau strategi reading alone, yaitu membaca dengan nyaring. Jadi orang yang mendengarkan bacaan saya tadi, surah Al-Alaq tadi, dari panjang pendeknya, dari makhrajnya, bahkan dari setiap ayat-ayatnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid atau kaidah-kaidah cara membaca Al-Quran yang baik dan yang benar. Itu. Terus selain itu,
uh, juga ada yang namanya manfaat. Tentu kita harus tahu manfaat reading alone. Yang pertama, reading alone ini, strategi pembelajaran reading alone ini memberikan siswa informasi yang baru. Loh, kok bisa memberikan informasi yang baru? Karena dengan kita membaca nyaring, dengan kita membaca jelas apa informasi yang ada yang kita sampaikan kepada siswa, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tidak terdengar. Jadi semua informasi bisa diserap. Membaca keras, yang kedua, membaca keras memberikan guru suatu cara yang tepat dan valid untuk mengevaluasi kemajuan keterampilan membaca yang utama dan untuk menemukan kebutuhan pengajaran yang spesifik. Itu sangat membantu seorang guru ketika memang ingin menemukan kevalidan dalam apa yang dibaca oleh siswanya dan juga bisa mengevaluasi kemajuan keterampilan bagi siswa-siswanya. Yang ketiga, membaca keras memberikan latihan berkomunikasi lisan untuk pembaca dan bagi yang mendengar untuk meningkatkan keterampilan dalam menyimak. Dan ketika kita melihat tadi, ketika saya membacakan surah Al-Alaq tadi, maka orang akan lebih spesifik untuk melihat seperti apa bacaan Quran surah Al-Alaq. Nah, ketika saya tadi membaca, seseorang bisa belajar mengekspresikan cara berbicara atau lisannya lebih terbuka dalam membaca ayat-ayat Al-Quran ketika saya mencontohkan tadi. Terus membaca keras ini juga menyediakan suatu media di mana guru dengan bimbingan yang bijaksana bisa bekerja untuk meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, terutama lagi untuk anak yang pemula. Jadi ketika ada seorang peserta didik atau siswa yang pemula, maka sebaiknya kita sebagai calon pendidik harus menerapkan reading alone ini, yaitu membaca keras. Kenapa? Agar yang pertama itu membuat seorang peserta didik lebih berani. Yang kedua, kita bisa tahu kemampuan peserta didik itu sampai mana. Terus yang ketiga, kita bisa mengevaluasi apa yang harus kita benahi dari peserta didik yang sudah kita berikan tugas tadi. Terus membaca keras ini juga memberikan contoh kepada siswa proses membaca secara positif. Lalu kenapa secara positif? Karena dengan membaca keras itu apa informasi yang dibacakan itu bisa tersampaikan dengan valid. Jadi hal-hal yang positif itu bisa tersampaikan dengan positif juga. Kalau kita membacanya itu tidak keras, membacanya itu alon-alon saja, maka nanti di situ akan menjadi sebuah propaganda. Bisa saja orang salah mendengar apa yang kita baca, kan gitu. Nah, selain manfaat-manfaat daripada reading alone ini, kita ada hal-hal juga yang perlu dihindari, karena setiap ada kelebihan pastilah ada kekurangan. Hal yang harus dihindari dari reading alone itu yang pertama, jangan membaca teks yang kemungkinan tidak disukai atau tidak menarik. Nah, ketika kita melihat teks itu atau bacaan itu orang tidak menyukainya, bahkan orang tidak tertarik terhadap bacaan tersebut, maka kita disarankan jangan membaca itu. Kita mencari hal-hal yang memang menarik untuk orang lain. Terus jangan teruskan membaca teks jika ternyata teks tersebut pilihan yang salah. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur, sudah kita tidak tahu nih, ternyata teks ini tidak disukai. Ketika kita sudah membaca separuh, baru kita sadar bahwa teks itu, bacaan itu
tidak disukai oleh orang lain. Maka tentu kita harus bisa mencari solusi, memberhentikan cara membaca kita, atau kita berhenti membaca agar dan mengganti dengan bacaan-bacaan yang lain. Tentu dalam membaca ini kita jangan terlihat kebingungan, bingung dengan pertanyaan yang diajukan oleh siswa selama membaca. Ketika kita sudah membaca dalam pelajaran kan ada metode pembelajaran ekspositori dan inquiry. Itu kan pasti seorang guru itu membaca tentang pembelajaran. Dan ketika kita membaca tentang belajar, lalu ada seorang siswa bertanya, lalu kita kebingungan dengan apa yang ditanyakan. Jangan sampai seperti itu. Sebelum kita membaca pembelajaran, kita sudah mampu memahami apa yang sekiranya akan ditanyakan oleh peserta didik. Terus setelah kita membaca, kita harus menciptakan pertanyaan terbuka kepada peserta didik terhadap teks apa yang kita baca. Jangan sampai menyimpang. Terus langkah-langkah reading alone. Reading alone ini, guru memilih sebuah teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. Nah, seorang guru harus mampu mencari teks dengan yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. Apa itu teksnya? Kalau kita di sekolah itu misalnya tentang haji, tentang zakat, tentang sholat, itu hal-hal yang menarik yang perlu kita kupas, yang perlu kita kulik lagi tentang bagaimana syaratnya sholat, syarat sahnya sholat, syarat rukunnya sholat, terus bagaimana cara wudhu yang benar. Itu sangat menarik bagi peserta didik. Terus guru menjelaskan teks itu pada peserta didik dengan singkat. Jadi kita tidak boleh menjelaskan teks atau membaca teks itu dengan bertele-tele sehingga peserta didik bosan dengan kita. Namun kita harus bisa menjelaskan dengan sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya, namun maknanya luas gitu. Terus guru mampu membagi bacaan teks itu dengan alinea yang tepat. Beberapa cara lainnya, guru menyuruh sukarelawan untuk membaca keras bagian-bagian yang berbeda. Nah, ini contoh strategi reading alone. Kita tidak hanya, misalnya saya seorang guru, tidak fokus terhadap saya yang membaca, namun kita harus mencari sukarelawan seperti siswa-siswa yang lainnya untuk membaca bagian-bagian teksnya agar suasana dalam proses belajar mengajar itu semakin hidup, semakin nampak ada interaksi antara guru dan siswa. Namun ketika bacaan-bacaan tersebut berjalan, guru menghentikan di beberapa tempat untuk menekankan poin-poin tertentu. Ketika memang guru itu menyampaikan sebuah bacaan tentang haji tadi misalnya, atau tentang sholat tadi, ketika ada poin-poin yang harus memang ditekankan untuk dijelaskan lebih dalam karena maknanya itu luas, maka boleh guru itu menghentikan sejenak untuk menjelaskan apa makna dari hal tersebut. Terus yang terakhir, guru harus mampu menyimpulkan dan mengklarifikasi dan tindak lanjut dari apa yang sudah dijelaskan. Yaitu ketika sudah menjelaskan semua materi sudah disampaikan dengan strategi pembelajaran reading alone tadi, yaitu membaca dengan keras, maka seorang guru harus mampu menyimpulkan dari semua apa yang dijelaskan atau yang dibaca. Jadi ketika disitulah letak dari fungsi strategi reading alone ini.
Baik, kawan-kawan sekalian. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kenapa saya mengambil strategi reading alone ini? Saya mengambil strategi reading alone ini dengan sekaligus mempraktikkan reading alone ini dengan pembacaan Quran surah Al-Alaq tadi. Yaitu saya membaca dengan keras, maknanya dengan keras, dengan bacaan yang tepat, dengan tajwid yang tepat. Saya contohkan lagi. Saya mempraktikannya seperti ini. Karena memang saya pribadi kesulitan mencari siswa atau mencari seorang murid untuk diajak praktek dengan saya. Karena sulit sekali mencari seorang siswa atau murid untuk bekerja sama agar mau menjadi siswa saya, agar bisa menyelesaikan tugas strategi reading alone ini, yaitu membaca dengan keras. Jadi saya langsung mempraktikannya saja. Saya praktikkan sekali lagi tentang membaca dengan keras ini, yaitu saya akan membacakan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, itu saya sekaligus mempraktikkan strategi reading alone. Apa itu strategi reading alone tadi? Seperti apa yang saya jelaskan di atas, yaitu membaca dengan keras, dengan lugas, dengan tegas, sehingga kita bisa memberikan pemahaman terhadap orang lain, dan orang lain bisa mengkoreksi apa yang kita baca. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan, Pak. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila memang harus dikoreksi atau direvisi, maka insya Allah habis lebaran saya akan mencari murid. Saya akan mempraktikkan langsung bagaimana seperti apa strategi reading alone ini, yaitu membaca keras. Yaitu mungkin hanya sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang luput, atau saya menyebutkan nama yang tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.